Oke, selamat datang kembali di Insider Consulting Indonesia, sebuah platform yang selalu menghadirkan wawasan terkini tentang bisnis dan juga regulasi terbaru di Indonesia. Beberapa waktu belakangan ini, kita semua dikejutkan dengan berbagai macam berita-berita negatif, terutama saat ini kita akan membahas tentang beredarnya kosmetik-kosmetik ilegal di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan baru saja menangkap sejumlah kasus yang tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merugikan iklim bisnis kosmetik yang sehat dan kompetitif. Bayangkan saja dalam operasi intensifikasi yang dilakukan oleh BPOM dari awal tahun 2025, di mana kita baru saja memasuki bulan April ya, jadi baru 4 bulan, dan itu sudah ditemukan banyak sekali kasus beredarnya kosmetik-kosmetik ilegal di Indonesia. Dan yang lebih mencengangkan lagi, kasus di tahun 2025 ini 10 kali lipat lebih besar daripada kasus-kasus kosmetik ilegal dari tahun-tahun sebelumnya. Dan nilainya pun sangat fantastis, yaitu sampai 31,7 miliar rupiah. Jadi ini bukan lagi sekedar angka atau sekedar nominal, tetapi ini merupakan alarm buat kita semua mempedulikan kosmetik-kosmetik mana yang seharusnya tidak boleh beredar di Indonesia. Salah satu kasus yang cukup mencolok adalah penggerebekan sarana produksi kosmetik ilegal di Tangerang Selatan. Omsetnya diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Dan lebih parahnya lagi, produsen tersebut tidak memiliki izin yang sah dan menggunakan bahan baku obat ilegal yang sangat berbahaya seperti hidrokinon, tretinoin, dan steroid. Produk-produk ini kemudian diedarkan secara massal dan didistribusikan ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia untuk memenuhi permintaan sebelum Idul Fitri atau Lebaran. Ini adalah praktik yang sangat merugikan ya, dan tentunya jelas melanggar hukum. Kepala BPOM, Bapak Taruna Ikrar ini juga menegaskan bahwa ada pembagian tugas dalam operasional ilegal ini, jadi benar-benar sudah direncanakan, dan ini menunjukkan adanya keseriusan untuk mengelabui pihak BPOM dan juga mengelabui konsumen dan juga pihak berwenang. Dan kemudian lebih lanjut lagi, BPOM ini menemukan ada 2 buah modus yang sudah direncanakan oleh pelaku. Yang pertama, mereka memalsukan NIE atau nomor izin edar. Jadi contohnya produk ini tertera nomor izin edarnya, tetapi nomor izin edar yang tertera itu bukan nomor izin edar untuk produk. Jadi pelaku ini mengambil nomor izin edar dari produk lain, kemudian nomor izin edarnya ini di copy paste dan kemudian dicantumkan di produk ilegal itu. Dan modus yang kedua adalah pelaku mencantumkan nomor izin edar pada label biru. Kosmetik label biru hanya bisa dibeli menggunakan resep dokter. Jadi itu racikan khusus, kayak misalnya untuk pasien yang berjerawat atau pasien yang kulitnya sensitif atau iritasi. Pembuat atau pengedar kosmetik ilegal ini, dia mencantumkan nomor izin edar ke kosmetik dengan label biru, yang dimana itu tidak bisa diperjualbelikan dengan bebas. Dan faktanya bahwa 60% temuan kosmetik ilegal ini merupakan produk-produk kosmetik impor. Fakta bahwa 60% temuan kosmetik ilegal berasal dari produk impor dan diedarkan melalui platform online semakin memperkuat urgensi bagi kita, para pelaku bisnis yang legal, untuk lebih waspada dan juga proaktif. Nah, konsumen ini kan cenderung melakukan pembelian kosmetik secara online, dan dia biasanya hanya mencari informasi atau terpengaruh dari influencer-influencer yang mengulas suatu produk. Dan biasanya para konsumen ini jarang melakukan pengecekan-pengecekan yang lebih mendalam tentang suatu produk terhadap legalitas dan keamanan produknya. Lalu apa implikasinya bagi bisnis Anda? Peredaran kosmetik ilegal menciptakan persaingan yang tidak sehat. Produk ilegal dengan harga murah dan juga kandungan berbahaya biasanya menarik bagi konsumen-konsumen yang kurang teredukasi. Namun jangka panjangnya ini akan merusak kepercayaan konsumen terhadap industri kosmetik. Dan juga untuk produsen-produsen yang legal, ada potensi bahwa nama baiknya akan terseret jika kurang berhati-hati. Oleh karena itu, sebagai produsen kosmetik dalam negeri maupun importir atau distributor, langkah yang paling krusial yang perlu Anda lakukan adalah memastikan bahwa seluruh produk Anda terdaftar di BPOM. Ini bukan hanya merupakan kewajiban terhadap hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab dan juga bentuk komitmen Anda terhadap konsumen. Proses registrasi kosmetik di Indonesia memang memerlukan pemahaman yang cukup mendalam mengenai regulasi yang berlaku. Namun jangan biarkan kerumitan ini menghalangi bisnis Anda menjadi bisnis yang aman dan terpercaya. Untuk itulah kami Insider Consulting Indonesia hadir untuk menjadi partner atau mitra bisnis kepercayaan Anda. Dengan pengalaman menangani lebih dari 430 pendaftaran di Indonesia, Insider siap membantu Anda melalui seluruh tahapan proses registrasi kosmetik secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami memastikan produk Anda memenuhi semua persyaratan legal sehingga Anda
cukup fokus untuk mengembangkan bisnis Anda saja, tanpa khawatir terjerat masalah hukum atau legalitas. Jangan biarkan produk Anda tertahan di pasar atau bahkan dianggap ilegal karena belum terdaftar. Percayakan proses registrasi kosmetik Anda kepada kami, Insyref Consulting Indonesia, partner terpercaya Anda dalam kepatuhan regulasi untuk kosmetik, alat kesehatan, dan juga makanan. Mari kita sama-sama menciptakan industri kosmetik Indonesia yang sehat, aman, dan juga terpercaya. Pantau terus Insyref untuk mendapatkan informasi-informasi bisnis lainnya dan insight lain seputar regulasi terbaru di Indonesia. Untuk itu, nyalakan lonceng notifikasi dan juga klik like, subscribe, dan juga share. Dan sampai jumpa di video berikutnya.